Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk anak-anakku kelas 5A. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan tetap semangat sekali lagi untuk belajarnya. Untuk hari ini Bapak akan menjelaskan kembali untuk materi matematika. Sebelumnya, terakhir kita sudah belajar mengenai penjumlahan pecahan, pecahan biasa maupun pecahan campuran. Kemudian pertemuan terakhir kita sudah ulangan di bab 1 ya, untuk matematika. Nah, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan di bab 2, yaitu perkalian dan penjumlahan pecahan dan desimal dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat untuk materinya di halaman 32, kemudian untuk soalnya nanti di halaman 34. Langsung saja untuk Bapak jelaskan, bisa kalian simak untuk penjelasan Bapak, semoga dapat dipahami dan dipermudahkan untuk mengerjakan soalnya. Oke, 1. Yang pertama adalah perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Berarti hanya pecahan biasa dengan pecahan biasa kita kalikan ya. Nah, untuk penjelasannya dulu, yaitu dengan mengkalikan sejajar. Sejajar berarti lurus ya. Kalau kemarin itu ada namanya perkalian silang untuk membandingkan, nah, itu ya, atau menyamakan penyebut, itu perkalian silang. Nah, untuk perkalian pecahan biasa maupun campuran itu dikalikan dengan sejajar. Nanti lebih lanjutnya ya penjelasannya. Nah, contoh sini perintahnya, tentukan hasil perkalian tersebut. Berarti operasi hitungnya sudah jelas perkalian. 4/5 dikali 1/2. Nah, Bapak jelaskan dulu caranya, yaitu dengan mengkalikan sejajar ini ya, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, tinggal kita hitung, berarti sejajar. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke. Langsung saja kita kerjakan untuk contohnya. Nah, sini 4/5 dikali 1/2, berarti langsung saja ya, berarti kita buat dulu. Berarti pembilang kali pembilang 4. Nah, 4 kali 1 dan 5 kali 2. Oke, tinggal kita hitung saja. 4 kali 1 4, 5 kali 2 10. Nah, ini sudah selesai untuk soal-soal biasa ya. Nah, kalau soal biasa lebih mudah karena tinggal dihitung saja. Kemudian untuk nomor 2, ini soal cerita. Sekali lagi soal cerita perlu pemahaman perintah soalnya maupun cara menghitungnya. Langsung saja, ayah mempunyai lahan seluas 5/7 hektar. Nah, kemudian 1/2 dari lahan tersebut diberikan kepada anaknya Beni. Nah, berapa lahan yang diberikan Beni? Berarti berapa hektar lahan yang dikasihkan ke Beni ya. Kita tulis dulu. Ini lahannya. Lahan ayah itu 5/7. Nah, kemudian 1/2-nya diberikan Beni. Beni kan anaknya. Oke. Nah, di sini soal-soalnya memang mirip pengurangan ya. Tetapi ini memang lebih ke cara mengerjakannya dengan perkalian. Nah, di sini ciri-cirinya di sini ya. Di sini kan ayah punya 5/7 hektar. Nah, kemudian 1/2 dari lahan tersebut diberikan kepada anaknya, berarti 1/2 dari 5/7 itu ada berapa? Nah, berarti mencarinya dengan mengkalikan. Nah, ciri-cirinya di situ biasanya yang diberikan di sini 1/2 itu tidak ada satuannya. Nah, di sini kan satuannya hektar. Kemudian 1/2-nya diberikan kepada Beni. Nah, di sini tidak ada satuannya hektar. Kalau dia ada satuannya hektar, seperti satuan sebelumnya itu pengurangan. Tapi kalau dia cuma 1/2 dari lahan tersebut diberikan, itu berarti soal-soal mencarinya dengan perkalian. Berarti penyelesaiannya begini ya. Berarti 5/7 dikalikan 1/2.
2. Nah, sama saja 1/2-nya yang diberikan Beni itu berapa di sini. Nah, tinggal kita cari, kita kalikan sejajar ya, 5 kali 1 dan 7 kali 2. Oke, 5 kali 1 5, 7 kali 2 14. Berarti di sini baru 5/14 hektar. Nah, jadi yang diberikan ayah ke Beni itu jumlahnya 5/14 hektar. Ini ya penyelesaiannya. Oke. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya Bapak juga jelaskan ya. Yang kedua yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Berarti beda dengan yang tadi. Kalau tadi pecahan biasa dengan pecahan biasa, kalau yang sekarang biasa dengan campuran. Kalian bisa lihat untuk materinya di halaman 34, kemudian untuk soalnya halaman 36. Nah, Bapak baca dulu ya. Yang pertama itu adalah ubahlah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Yang pecahan campuran ya, diubah ke pecahan biasa dulu. Kemudian dengan mengkalikan sejajar juga. Contoh, tentukan hasil perkalian tersebut. 1, 2, 3/4 dikalikan 1/3. Oke, ini cuma kita hitung aja seperti tadi, cuma ada bedanya pecahan campuran. Kita baca dulu caranya, yaitu ubah semua menjadi pecahan biasa. Berarti misalnya ada pecahan campuran, berarti kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa dulu, supaya tinggal kita kalikan sejajar. Nah, untuk mengubah pecahan campuran ke biasa ya, berarti penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang. Per penyebutnya tetap sama. Nah, kemudian setelah diubah menjadi pecahan biasa tinggal dikalikan sejajar. Oke, kita langsung kerjakan. Nah, di sini ya 2 3/4 dikalikan 1/3. Berarti langkah pertama kita ubah dulu yang ini. Kita ubah di sini juga. Berarti 4 penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang. Kita kasih kurung. Yang lebih dahulu dikerjakan, pernya tetap sama 4. Nah, dikalikan 1/3. Kita kerjakan ke bawah. Kita hitung dulu yang ini ya. Oke, langsung saja ya. Ini 8 ditambah 3. 11/4. Ini ya, 4 kali 2 8 tambah 3 11. Per 4 dikali 1/3. Tinggal kita hitung sejajar ya. Ini dengan ini dikalikan ini, penyebut dengan dikalikan penyebut. 11 kali 1 11. 4 kali 3 12. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya soal cerita ya. Di sini perhatikan dulu. Ibu mempunyai persediaan telur ayam sebanyak 2 1/4 kg. Kemudian 3/4 dari telur tersebut dibuat sebuah kue. Nah, berapa telur yang telah dibuat menjadi kue? Nah, kita tulis dulu. Ini persediaan telurnya. Ayamnya itu ada 2 1/4 kg. Nah, 3/4-nya dibuat kue ya. Nah, kembali lagi. Pasti kalau mencarinya dengan perkalian itu, nah yang dibuat kue ini dia tidak ada satuan kilogramnya. Nah, berarti ini mencarinya dengan operasi hitung perkalian. Nah, berarti lebih mudahnya berarti berapa 3/4 ini dari 2 1/4-nya. Itu ya. Berarti 2 1/4 dikalikan 3/4. Oke. Nah, ini kita ubah dulu pecahan campurannya ke pecahan biasa. Berarti penyebut dikalikan bilangan bulat ditambahkan pembilang. Per 4 dikalikan 3/4. Oke. Kita hitung dulu. 4 kali 2 8 tambah 1 9 ya, per 4
dikalikan 3/4. Oke. Tinggal kita hitung saja sejajar ya. 9 kali 3 27, 4 kali 4 16. Nah, berarti 27/16 kilogram. Nah, jadi yang dibuat kue itu 27/16 kilogram telur. Nah, gitu ya. Jadi 3/4 dari 1/4 kilogram itu hasilnya 27/16. Nah, telur yang dipakai. Oke. Untuk penjelasan Bapak hari ini mengenai perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa maupun perkalian pecahan biasa dengan campuran, untuk hari ini Bapak jelaskan. Jika ada yang ditanyakan boleh ya melalui WA pribadi maupun WA grup. Sekian dari penjelasan Bapak, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.